Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah orang percaya bukan dari dunia. Ayat bacaan kita terambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, ayat bacaan firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa kita bukanlah dari dunia, melainkan kita berasal dari Bapa di surga, karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anaknya. Tidak banyak orang Kristen memahami apa yang dikatakan Tuhan, bahwa setiap orang percaya bukan dari dunia. Ayat bacaan yang kita baca adalah penegasan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki kewargaan baru sebagai warga kerajaan sorga. Meski secara fisik masih menjalani hidup di bumi ini, saudara, menjalani hidup di dunia ini kita. Artinya orang percaya bukanlah milik dunia ini, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Jadi hanya mereka yang berstatus sebagai milik Tuhanlah yang disebut bukan berasal dari dunia ini. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena itu hari-hari yang kita jalani ini harusnya menjadi persiapan untuk menetap dan tinggal di kerajaan surga. Waktu kesempatan yang ada yang Tuhan berikan bagi kita hari-hari ini harus kita pakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat, hal-hal yang melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita memang masih dalam pergumulan, ada masalah, mungkin kita sedang sakit, tapi Tuhan mau waktu yang masih ada, kesempatan yang masih ada, kita tetap berbuat baik, kita tetap memberitakan kasih Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, Mazmur 90 ayat ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itu hari-hari yang kita jalani ini, kita harus minta kepada Tuhan untuk kita memiliki hati yang bijaksana di dalam kita melakukan apapun di dalam hidup kita. Dalam wujud apa persiapan itu, saudara? Apakah kita harus mengumpulkan uang atau harta duniawi yang sebanyak-banyaknya, mumpung masih ada di dunia ini, sebagai bekal pergi ke surga nanti? Salah besar, saudara. Salah, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6 ayat 19. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apapun keluar. Yang harus dipersiapkan adalah harta surgawi, saudara. Tidak salah kita memiliki harta dunia, karena Tuhan percayakan itu untuk kita nikmati dan kita menjadi berkat bagi orang. Ketika kita diberkati dengan harta, dengan banyak pengetahuan, banyak kelebihan, marilah kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya berkat yang Tuhan berikan itu menjadi berkat juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi saudara, yang harus kita persiapkan adalah ini berbicara mengenai kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan secara mutlak. Dan karena orang percaya masih berada di dunia, maka Tuhan Yesus pun berdoa memohon kepada Bapa agar Bapa melindungi umatnya dari segala yang jahat, agar terhindar dari cara hidup yang bertentangan dengan lingkungan sorga. Untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari Bapa,
maka setiap orang percaya harus menunjukkan perilaku sebagai anak-anak Allah, yaitu memiliki karakter Allah dan menjadi penurut-penurut Allah, berintegritas di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu sama. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 1-2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam penuntun kehidupan setiap hari pagi ini? Saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita bukanlah milik dunia, kita milik Tuhan Yesus, saudara. Jadi kalau pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk ada, itu juga hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan kalau kita nanti dipanggil Tuhan kapanpun waktunya, kita tetap milik Tuhan, saudara. Karena itu di dalam setiap kehidupan kita di dunia ini, mari kita menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam, menjadi berkat di rumah kita, di tempat pekerjaan, di perusahaan, di usaha kita, di pelayanan kita, di gereja kita, di lingkungan kita. Biar kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil Tuhan, berkarakter seperti Kristus, memiliki hati yang belas kasihan, murah hati, sehingga kita sungguh-sungguh memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang yang kita temui. Saudara, kalau ingin disebut bukan dari dunia, maka kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini, dengan cara hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah milik Tuhan, kami bukan milik dunia. Karena Tuhan ajar kami untuk kami memiliki hati yang bijaksana, hati yang taat dan setia melakukan firman-Mu, supaya hidup kami menjadi berkat dan banyak orang diberkati lewat hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus, Engkau milik kami mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan kami milik Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya, amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.